warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pemrograman lanjut yang diampu oleh Bapak Oki Arifin, Eskom MCS. Selanjutnya, kelompok 1 terdiri dari Muhammad Asraman, Nur Fadilah, Nur Ihsan Fajri, dan saya sendiri, Rama Yusuf. Di sini latar belakang dari aplikasi pelayanan RT, yaitu aplikasi pelayanan RT adalah sebuah informasi yang dibuat dan digunakan untuk memudahkan dalam mengelola data surat pengantar. Terkadang ketua RT yang sibuk susah untuk dicari, sehingga saat akan mengurus surat pengantar terjadi kendala. Aplikasi ini dibuat untuk menjawab keluh kesah masyarakat dalam mengurus surat pengantar di RT. Selanjutnya, di sini alur dari aplikasi pelayanan RT. Di sini user akan mengopen apps. Selanjutnya disajikan 3 menu, yaitu dashboard, buat surat, dan manage file. Lalu selanjutnya user ke menu buat surat. Selanjutnya user diminta untuk menginputkan nick, input data buat surat. Nah, setelah menginputkan data buat surat, user ditujukan ke menu manage file. Setelah ke menu manage file, user akan menginputkan nick. Setelah menginputkan nick, user dapat mengupdate atau mendelete surat yang telah dibuat. Jika setelah selesai, maka user akan mengkonfirmasi dari surat yang telah dibuat. Setelah itu, admin akan memvalidasi surat pemohon dari surat yang telah dibuat. Setelah itu, admin 5-15 menit akan mengirimkan surat ke email user. Selanjutnya, di sini database aplikasi pelayanan RT. Agar sistem dapat berjalan dibutuhkan sebuah database. Kami menggunakan database RT yang dilengkapi dengan 3 tabel di dalamnya, yaitu tabel login, tabel warga, dan tabel record. Untuk menyimpan data-data login, warga dan admin ke sistem, data warga dan record surat dari pemohon. Nah, di sampingnya ini tabel-tabel yang telah dibuat dari aplikasi pelayanan RT kami. Di sini ada tabel login, tabel record, dan tabel warga. Yang dimana masing-masing primary key, yaitu di tabel login ada nick user, tabel record ada nomor surat, dan tabel warga ID user. Selanjutnya tabel login. Nah, di sini di tabel login ini kami membutuhkan 4 field, yaitu nick user sebagai primary key, nama user, password, dan tipe. Lalu di bawahnya ini data-data yang telah diinputkan oleh user akan masuk di sini. Selanjutnya yaitu tabel warga. Tabel warga ini dapat memiliki beberapa field, ID user, primary key, dan di bawah ini data-data warga yang telah diinputkan akan masuk di sini. Yaitu tabel record. Di sini kami memiliki beberapa field, dan di bawahnya sini masih kosong karena warga belum membuat surat. Jika apabila warga membuat surat, maka data-datanya akan tampil di sini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akan menyerahkan kepada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan bagaimana jalannya program dan kode-kode programnya. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Ihsan Fajri akan melanjutkan penjelasan dari Rama Yusuf, yaitu mengenai form dari aplikasi ini. Yang pertama saya akan menjelaskan pada form login. Nah, di sini kami menggunakan text box, 2 text box, yaitu untuk input nick dan password. Selain itu kami juga menggunakan picture box untuk desain tampilan form login kami. Lalu ada button close untuk end aplikasi. Selanjutnya yaitu button login, yaitu untuk apabila user memasukkan
nick dan passwordnya dengan benar, maka apabila dia klik button login, dia akan menuju ke form menu dashboard. Dari form menu di sini form menu user. Pada form menu user, apabila dia login dengan data yang benar, maka dia akan auto masuk ke menu dashboard. Pada menu dashboard, dia tampil data-data yang tersimpan dalam database tabel warga. Nah, selain itu di sini juga ada menu buat surat pengantar untuk keperluan warga apabila menginginkan surat pengantar. Selanjutnya itu manage file untuk mengupdate atau mendelete surat yang telah dibuat oleh user. Selanjutnya di sini juga terdapat menu button logout. Masing-masing menu ini kami menggunakan button, dan masing-masing menu ini kami membuat tampilannya itu menggunakan user control. Dan pada background biru ini kami menggunakan panel, lalu disajikan dengan dilengkapi dengan label untuk memanggil nama dari database. Dan di sini juga terdapat button logout di ujung kanan atas. Saya Nur Fadila akan melanjutkan menu buat surat pengantar dan manage file. Yang pertama ada menu buat surat pengantar. Pertama, user akan memasukkan nick yang telah diinput, yang telah login sebelumnya. Dan di sini ada text box dan button search dan refresh. Setelah mengklik button search, maka data akan muncul. Lalu pemohon atau user diminta menginputkan keperluan, email, dan tanggal permintaan. Keperluan menggunakan combo box dan email text box, lalu tanggal permintaan date time picker. Lalu setelah itu mengklik button proses. Pada klik button proses akan diminta untuk konfirmasi keperluan yang akan diinputkan, dan akan muncul message box konfirmasi kembali surat yang Anda perlukan pada menu manage file. Pada menu manage file, rekod surat yang diminta akan muncul pada data grid view ketika button search diklik setelah menginputkan nick user. Apabila ingin mengupdate atau ingin mendelete, klik salah satu data yang ada pada data grid view, lalu data tersebut akan muncul. Apabila ingin mengupdate, maka akan muncul message box berhasil memperbarui rekod dan data akan terupdate. Dan apabila ingin mendelete, akan muncul message box Anda yakin untuk menghapus record ini dan data akan terhapus. Nama saya Muhammad Asraman. Di sini saya akan melanjutkan form admin. Pada form admin ini terdapat beberapa panel button, yaitu dashboard, data warga, validasi surat, serta logout. Di sini juga terdapat label. Nah, pada masing-masing menu ini didesain dengan user control. Nah, pada menu data warga di sini terdapat button kelola data dan button kelola akun. Pada button kelola data ini terdapat create, update, serta delete untuk membuat, mengupdate, serta mendelete data warga. Di sini terdapat text box serta label, dan di sini juga terdapat data grid view. Apabila ingin mengelola data, maka admin harus memasukkan atau menginputkan data yang sesuai pada warga. Apabila telah memenuhi dan sesuai, maka klik button create. Dan apabila si admin ingin mengupdate, pertama si admin harus mengeklik pada data grid view
dan akan muncul data-datanya pada text box di sini. Maka tinggal si admin mengubah apa yang ingin diubah dan mengeklik update. Dan apabila si admin ingin mendelete, maka harus mengeklik data pada data grid view, maka akan muncul datanya pada text box dan klik button delete. Nah, pada kelola akun ini si admin mempunyai beberapa menu, yaitu create, update, serta delete. Di sini tempat membuat akun-akun warga yang ingin masuk ke aplikasi kita. Dan si admin harus memasukkan nick, nama, password, serta tipenya yaitu akun. Apabila telah sesuai, maka klik button create. Dan apabila ingin mengupdate, tinggal mengeklik data pada grid view di sini dan akan keluar datanya di text box ini, dan tinggal diubah serta klik update. Apabila ingin mendelete akun tersebut, tinggal diklik pada data grid view, maka akan keluar datanya di text box dan klik delete. Pada menu validasi ini akan menampilkan record data pengajuan yang diminta oleh warga, dan admin akan memvalidasi datanya dengan mengeklik data pada data grid view dan akan menampilkan datanya pada text box tersebut. Apabila telah tampil, maka admin tinggal mengeklik pada button validasi. Nah, di surat yang telah divalidasi ini di akun warga, maka akan berubah keterangannya menjadi sukses. Dan apabila telah sukses, dalam 5-15 menit admin akan mengirimkan surat ke email Anda. Dan apabila telah selesai, tinggal mengeklik button logout dan muncul message box yang isinya Anda yakin ingin keluar. Apabila Anda yakin, maka yes. Apabila Anda masih ada yang ragu, silakan tekan no. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi pelayanan RT dengan memfokuskan pada pelayanan pemberian surat pengantar yang diminta oleh warga. Di sini pertama-tama kita login terlebih dahulu dengan akun user. Nah, di sini kita bisa keep me login agar data nick dan password akan tetap tampil saat kita logout. Kita login. Di sini kita langsung masuk pada menu dashboard form user. Di sini kita langsung menuju pada auto masuk kepada menu dashboard. Dia tampil data-datanya, yaitu kita panggil dari tabel warga yang sebelumnya telah kami inputkan di SQL Server. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat surat pengantar. Kita menuju menu buat surat pengantar, lalu kita masukkan nick kita, lalu kita klik button search, maka akan tampil data-datanya. Dan di sini nomor surat sudah auto dari sistem. Dan selanjutnya kita tinggal memasukkan keperluan kita, misal dalam membuat surat keterangan catatan kepolisian atau surat SKCK. Di sini juga kita bisa kita menambahkan email yang nantinya apabila surat tersebut telah berhasil dibuat oleh admin, surat telah dibuat, maka admin akan mengirimkan surat tersebut ke email warga yang memohonkan surat pengantar. Oke, tanggal permintaan, tanggal hari ini, kita klik proses.
Nah, Anda yakin data yang diinputkan sudah benar, kita klik yes. Apabila data yang kita inputkan tadi masih ada yang salah, kita bisa klik no. Oke, di sini kita sudah benar, maka klik yes. Maka akan muncul message box show, yaitu konfirmasi kembali surat yang Anda perlukan pada menu manage file. Oke, kita menuju pada menu manage file, kita inputkan kembali nicknya. Oke, kita search, maka akan tampil datanya yang mana tadi kita telah membuatnya pada menu buat surat pengantar. Di sini keterangannya masih proses karena kita belum konfirmasi. Oke, di sini apabila kita ingin mengupdate, misal mengganti nama, menjadi Fajri, kita update. Oke, berhasil memperbarui record. Di sini akan tampil namanya telah diperbarui menjadi Fajri. Apabila kita ingin mendelete, kita juga bisa mendelete-nya. Oke. Ya, apabila kita ingin membatalkan untuk mengajukan meminta surat pengantar, kita bisa mendelete-nya. Nah, kita akan membuatnya kembali. Oke, dengan keperluan yang berbeda, yaitu surat keterangan kelahiran, email kita, lalu tanggal permintaan hari ini. Kita proses pada manage file. Oke, konfirmasi kembali surat yang Anda perlukan pada menu manage file. Kita inputkan nick kita, lalu kita search. Setelah kita menginputkan nick kita pada text box dan kita klik button search, maka akan tampil data yang telah kita buat pada buat surat pengantar, data-datanya. Di sini keterangannya masih proses karena belum divalidasi oleh admin. Oke, kita klik data yang telah terrecord, lalu kita konfirmasi surat permohonan. Oke, silakan tunggu, kami akan mengirimkan surat yang Anda perlukan melalui email Anda. Muncul message box show. Nah, apabila button konfirmasi ini sudah diklik, maka button update dan delete sudah tidak bisa diklik lagi karena sudah mengkonfirmasi surat yang diinginkan. Oke, di sini kita bisa log out. Nah, selanjutnya kita ke admin. Kita masukkan akun admin, keep me login. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke form admin. Pada form admin ini kita langsung menuju pada menu dashboard. Lalu pada data warga kita bisa mengelola datanya. Misal kita menambahkan data warga baru, kita inputkan ID warganya, warga WRG 005, nicknya 19753065, namanya, lalu kita input jenis kelaminnya, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, lalu agama dan alamat. Oke, selanjutnya apabila kita sudah mengisi data pada text box, kita bisa meng-create-nya. Data berhasil ditambahkan, maka data berhasil di record dia akan masuk terrecord ke tabel warga pada database RT. Oke, kita juga bisa mengupdate-nya. Kita update, misal nick-nya kita ganti menjadi 18753033. Kita pekerjaannya TNI. Kita update. Data berhasil diperbarui. Muncul message box show. Oke, di sini sudah terupdate pekerjaan dan nick-nya. Apabila kita ingin mendelete, kita klik button
klik data yang ingin di-delete pada data grid view, lalu akan muncul pada text box di sini, lalu kita klik delete. Anda yakin untuk menghapus data ini? Yes. Oke, data berhasil dihapus. Pada button kelola akun, dia akan menampilkan data-data user untuk login ke sistem. Nah, di sini kita juga bisa membuat akun. Misal kita masukkan nick 19753080 dengan nama, lalu kita masukkan passwordnya user 80, lalu tipenya user apabila kita ingin menambahkan akun warga, lalu kita create. Akun berhasil dibuat, akan tampil pada data grid view. Kita juga bisa mengupdate-nya, misal user tersebut ingin mengupdate password, yaitu tinggal klik data pada data grid view, kita ganti menjadi passwordnya user 10, kita update. Oke, akun berhasil diperbarui. Oke, di sini passwordnya telah berubah. Bila kita ingin mendelete, kita klik lagi data pada data grid view, kita delete. Anda yakin untuk menghapus akun ini, maka akan muncul message box show akun berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita menuju menu validasi surat. Pada menu validasi surat ini terdapat record data yang masuk, yaitu data dari warga yang menginginkan surat pengantar. Di sini sudah satu yang telah dibuat. Lalu yang baru saja kita buat surat, kita mengajukan permohonan surat dengan nomor surat 002 yang baru saja kita buat, kita klik untuk memvalidasi karena keterangannya masih proses, yaitu surat belum dibuat. Untuk memvalidasinya kita klik data yang tampil pada data grid view, lalu kita klik validasi. Oke, berhasil memperbarui record, maka keterangannya akan menjadi sukses. Nah, apabila keterangan sudah menjadi sukses, artinya admin sudah memvalidasi surat yang diinginkan oleh warga. Maka dalam waktu 5-15 menit admin akan memproses surat pengantar tersebut dan akan mengirimkan ke email warga yang menginginkan surat pengantar. Oke, di sini kita langsung saja logout. Sini kita bisa pada logout di sini atau bisa juga di button logout sini. Kita klik, Anda yakin ingin keluar? Yes. Oke, di sini kita masuk ke user yang kita buat surat tadi. Oke, kita login. Oke, pada manage file kita input nick kita ingin melihat kemajuan dari surat yang telah kita ajukan. Kita search, maka akan tampil di sini pada data grid view, yaitu keterangan surat yang telah kita ajukan tadi sudah berubah menjadi sukses. Artinya jika keterangan sukses, maka dalam 5-15 menit admin akan mengirimkan surat tersebut ke email kita. Oke, di sini bisa kita logout. Oke, baiklah, segitu saja dari demonstrasi aplikasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.